Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu fikih. Ini pembelajarannya agama, fikih. Langsung saja pada hari ini kita akan membahas tentang puasa, yaitu pada bab 5, semangat berpuasa Ramadan. Alhamdulillah anak-anak, insya Allah tidak ada 3 bulan lagi, kurang lebih 25 hari lagi anak-anak ya, kita akan mendapat tamu agung, yaitu adalah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur kita masih diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, sehingga semoga kita nanti dapat menjumpai bulan yang penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, untuk lebih mudahnya kalian bisa menyimak di buku LKS kalian. Nah, silahkan dibuka pada halaman 61 ya anak-anak ya, yaitu bersemangat menjalankan puasa Ramadan. Nah, kita lanjutkan. Jadi indikator pencapaian kompetensi. Jadi yang dimaksud indikator itu adalah bisa dikatakan sebagai tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang di sini adalah yang kita utamakan, yaitu adalah yang angka 3 ini. Nah, yang KD 3 titik ya. Kalau ada KD 3 ini berarti itu adalah hubungannya dengan pengetahuan. Kalau KD 4 itu adalah berhubungan dengan praktek ya anak-anak ya. Ini yang 4 ini adalah praktek atau langsung pada pengamalannya. Jadi intinya pada pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menjelaskan ketentuan puasa. Puasa itu apa toh? Syarat-syaratnya apa? Ini yang kedua adalah syarat rukun puasa. Yang ketiga itu adalah menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keempat adalah menjelaskan hikmah puasa. Jadi perlu diingat anak-anak, kalau kalian sudah paham dari KD ini, ada KD ini ya, kalau ini kalian sudah bisa semua, insya Allah dalam memahami pelajaran insya Allah sudah bisa semua. Jadi itu ya yang perlu kita bahas hari ini adalah ada 4 KD, yaitu menjelaskan, menyebutkan dan menjelaskan hikmah puasa. Nah, puasa itu dalam bahasa Arab itu berarti asyam atau as-shaum, artinya menahan. Ini adalah pengertian dari segi bahasa. Jadi segi bahasa ya. Jadi puasa itu dalam arti bahasa itu artinya menahan diri atau menahan. Jadi kalau misalkan ada soal yang menyebutkan jelaskan pengertian puasa secara bahasa, berarti artinya adalah ini. Akan tetapi kalau nanti yang ditanyakan itu adalah secara istilah, itu sudah beda lagi. Kalau istilah itu yang bawah ini. Nah, ini kalau yang istilah ini. Kalau yang istilah itu adalah menahan diri dari makan dan minum. Nah, silahkan diperhatikan, nanti ada di LKS kalian juga ada. Mungkin
kalau di LKS kalian itu pengertiannya kurang lengkap ya, nanti bisa ditambahi dari penjelasan video ini. Nanti misalkan kalau di LKS kalian itu tidak ada pengertiannya atau ada ketentuan yang kurang, nanti bisa kalian tambahkan, kalian catatkan pada buku kalian, di buku kecil kalian, atau bisa kalian lampirkan, kalian cantumkan pada LKS buku fikih juga tidak apa-apa, nanti tulis di bagian atas juga tidak apa-apa. Jadi puasa secara istilah itu adalah menahan diri dari makan dan minum. Jadi intinya adalah makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkannya. Yang membatalkannya itu maksudnya adalah yang membatalkan puasa ya, yang membatalkan itu artinya yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah. Jadi ingat, niatnya hanya karena Allah. Jadi ya sebenarnya kalau kita menghafal itu mudah. Ini jadi menahan diri dari makan dan minum. Terus yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu ditahan. Kalau bahasa Jawa ini dimpet ya, ngempet, menahan. Yaitu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi mulai fajar itu ya, mulai sebelum subuh itu kurang 10 menit itu sudah tidak boleh makan. Jadi mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu pengertian puasa secara istilah. Sekarang syarat sah puasa. Jadi puasa itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua adalah mumayyiz, yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas, itu untuk perempuan. Yang keempat adalah dikerjakan pada waktu yang diperbolehkan puasa. Ini syarat sahnya ini dengan buku kalian sama. Nah, nanti ketentuannya silahkan dibaca sendiri ya. Terus yang berikutnya syarat wajib. Nah, ini sedikit saya jelaskan. Untuk mumayyiz itu adalah sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan buruk, itu mumayyiz. Kalian sudah mumayyiz belum? Ayo, kalian sudah bisa kan membedakan antara yang baik dan yang buruk? Nah, pasti bisa. Berarti kalian sudah diwajibkan untuk berpuasa, sudah boleh puasa. Terus sekarang syarat wajib ini. Syarat wajib kalau di buku kalian itu sama, ada 3-nya. Yang pertama adalah berakal. Artinya apa? Kita dalam kondisi sehat dalam hal pikiran kita sehat. Yang kedua adalah balik. Adapun tentang wajib berpuasa bagi mereka yang tidak berakal, belum balik, berdasarkan hadis Rasulullah telah diangkat pena dari 3 golongan, yaitu orang gila sampai dia sadar, orang tidur dari bangun, anak kecil hingga ia balik. Jadi ya, orang yang gila sudah tahu ya, gila itu pikirannya terganggu, itu tidak diwajibkan puasa. Terus orang yang dari orang tidur hingga ia bangun, nah, maksudnya ini adalah lupa ingatan. Yang berikutnya adalah anak kecil. Kalian masuk anak kecil apa anak dewasa? Nah, aku cilik Pak, ora wajib.
Ya, itu ya kita lanjutkan. Jadi, apakah kalian itu sudah termasuk anak dewasa atau anak kecil? Nah, begini. Kalau dibilang mumayyiz, kalian sudah mumayyiz. Tapi kalau dibilang balik, kalian usia kelas 3 itu belum termasuk balik. Wah, berarti gak usah poso, enak gak usah poso. Tidak, bukan seperti itu. Jadi ya, tolong perhatikan. Sering sekali saya bilang kepada anak-anak sebelum kalian, kakak kelas kalian, apa toh sebenarnya tujuan kalian itu melaksanakan puasa dari kecil itu apa? Tujuan yang utama adalah untuk membiasakan. Jadi untuk kebiasaan. Jadi kalau memang dari kecil kalian itu biasanya puasa, insya Allah nanti kalau sudah menginjak balik, menginjak dewasa, kalian akan mudah dan terbiasa menjalankan puasa. Jadi tidak wajib Pak, bukannya tidak wajib, ini adalah masih dalam rangka proses. Jadi bukan semata-mata tidak wajib, tidak usah puasa, tidak. Akan tetapi kalau misalkan benar-benar kita itu tidak mampu, nah ini seperti syarat yang ketiga ini ya, kuat untuk berpuasa. Kuat untuk berpuasa. Jadi selagi kalian itu kok kuat, berarti kalian sudah memiliki syarat sebagian dari wajib puasa. Itu ya, walaupun kalian belum balik. Walaupun belum balik, kalian itu sudah dalam proses apa itu namanya? Proses mempunyai syarat wajib. Jadi kalian harus belajar puasa. Intinya apa? Nanti kalau sudah balik, kalian sudah mudah dan terbiasa untuk melaksanakan puasa. Itu ya, kita lanjutkan. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Artinya apa? Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Jadi misalkan kalau tidak kuat seperti orang tua, lemah atau sakit parah, itu wajib tidak puasa, tidak apa-apa. Karena nanti misalkan kalau digunakan untuk berpuasa itu sakitnya tambah parah, itu juga tidak boleh berpuasa. Jadi kalau misalkan tidak kuat itu tidak puasa juga tidak apa-apa. Tapi akan tetapi ya anak-anak ya, akan tetapi kita wajib mengkodok. Apa mengkodok? Itu kodok loh cah ya. Nah, mengkodok itu artinya adalah menyaur. Jadi nyaur utang ya. Jadi kita harus mengganti puasa di hari yang lain. Jadi sebanyak puasa yang kita tinggalkan itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Terus yang berikutnya adalah rukun. Jadi kalau rukun silakan dilihat di buku kalian, itu rukun adalah sesuatu yang harus ada. Jadi rukun itu rukun itu tidak boleh ditinggal. Kalaupun rukun yang dimaksud di sini adalah rukun puasa itu kok hilang satu saja, berarti puasanya itu adalah tidak sah atau batal. Berarti kalau batal harus wajib mengulang. Rukun yang pertama itu adalah niat. Jadi dalam puasa, dalam setiap kegiatan apapun itu harus diikuti dengan niat. Bagaimana niat dan di mana tempat niat itu? Nah, niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Jadi niat itu bukan yang diucapkan, yang bersuara, yang ada suaranya, itu bukan. Itu namanya lafalnya.
yang dibaca itu, tetapi itu adalah diungkapkan di dalam hati. Sebagaimana lafadz niat puasa Ramadan itu yang pertama ya, niatnya adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Bisa ini di fardunya ini di belakang juga boleh, fardunya di depan juga boleh. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadana, boleh pakai Ramadana, boleh pakai Ramadhani. Nanti jangan apa itu namanya bingung, misalkan di tempat ngaji caranya Ramadhani, ya itu tidak apa-apa, boleh saja. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Jadi rukunnya itu yang pertama niat, niatnya itu adalah di malam hari. Ingat anak-anak ya, tidak boleh niat di pagi hari. Jadi niat itu harus sebelum sholat subuh. Jadi sebelum imsak itu Cah ya. Sebelum imsak kalian harus wajib niat. Makanya kalau pas pada waktu kalian sholat tarawih itu biasanya setelah selesai kalian membaca niat bersama-sama. Itu lebih baik, lebih bagus itu ya. Terus yang berikutnya nomor 5, sunah puasa. Apa tuh sebenarnya yang disunahkan dalam berpuasa itu? Nah, yang pertama adalah mengakhirkan makan sahur. Jadi kalau sahur itu jangan terlalu malam. Misalnya jam 12 sahur. Nah, ya enggak apa-apa, boleh saja. Tapi kalau yang disunahkan itu adalah akhir, misalkan kurang seperempat jam, kurang 15 menit, kurang 20 menit itu ya. Itu kalian disunahkan. Terus yang berikutnya adalah menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah dengar suara adzan, kalian itu disunahkan untuk menyegerakan berbuka, walaupun itu hanya seteguk air atau sebiji kurma. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairi ma ajal fitri. Artinya manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berpuasa. Jadi kita itu disunahkan ya, disunahkan kalau berpuasa itu menyegerakan. Kalau berbuka itu doanya ini ya, doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu niatnya. Terus yang berikutnya berbuka dengan sesuatu yang manis. Nah, apa? Jadi kalau dalam Rasulullah itu mensunahkan kita itu kalau Nabi itu kalau berbuka itu pakai apa? Hanya makan biji kurma, hanya memakan kurma, buah kurma, bukan bijinya ya, memakan buah kurma. Kalau di sini tidak ada ya boleh nanti teh hangat atau apa gitu yang manis. Terus yang berikutnya adalah memberi makan pada orang yang berbuka. Memberi makan pada orang yang berbuka itu adalah sunnah. Terus yang berikutnya adalah memperbanyak sedekah, entah itu sedekah berupa uang ataupun sedekah berupa makanan. Yang terakhir adalah memperbanyak membaca Al-Quran atau memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat sunnah dan sebagainya. Itu adalah salah satu yang disunahkan berpuasa. Kita lanjutkan. Yang nomor 6 adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ini nomor 6.
Hal-hal yang membatalkan puasa itu yang pertama adalah makan dan minum. Artinya apa? Kalau makan dan minum dengan sengaja berarti puasa kita adalah batal. Akan tetapi kalau makan dan minumnya itu tidak sengaja, memang benar-benar lupa, berarti itu tidak batal. Artinya puasa kita tetap sah, kita tetap melanjutkan berpuasa. Yang B adalah muntah disengaja. Muntah disengaja, misalkan memegang lidah supaya muntah, itu tidak boleh. Jadi muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Namun apabila terjadi tiba-tiba semoro-moro muntah berarti puasanya tidak batal. Dan yang ketiga adalah ini untuk perempuan, yaitu misalkan keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Akan tetapi kalau tidak berpuasa untuk perempuan yang sedang haid atau nifas itu wajib mengganti puasa di hari lain. Yang keempat adalah gila atau hilang akal. Misalkan paginya puasa, tahu-tahu sore, misalkan jam 12 itu kok pingsan. Orang yang pingsan itu membatalkan puasa enggak? Kalau pikirannya itu hilang, misalkan ini adalah kondisi gila saat menjalani puasa, maka puasanya dianggap batal sebab ya kondisi hilang akal atau tidak sadar, itu ya berarti adalah hukumnya puasanya tidak sah. Terus kita lanjutkan, yang berikutnya adalah keluar mani dengan sengaja. Artinya apa? Di sini adalah apabila keluar air mani lantaran mimpi basah di siang hari, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Apa toh mani itu? Nah, ini adalah untuk orang dewasa. Orang yang sudah dewasa itu biasanya kalau mimpi keluar mani itu adalah biasanya hanya untuk orang dewasa. Nanti saja kalau kalian sudah dewasa nanti dijelaskan. Dan yang berikutnya adalah keluar dari agama Islam atau murtad. Misalkan, wah aku pengen mlebu agama kae, marono metu keluar dari agama Islam, secara otomatis puasanya itu adalah batal. Terus berniat untuk membatalkan puasa, wes aku niat batal, amai. Nah, berarti secara otomatis puasanya adalah langsung batal, itu ya. Terus mungkin di sini yang tidak ada di dalam penjelasan ini, kalau di LKS kalian ada, adalah melakukan hubungan suami istri ya. Untuk yang sudah berkeluarga, hubungan suami istri itu adalah membatalkan puasa. Terus berikutnya orang yang tidak boleh berpuasa, memang benar-benar tidak boleh meninggalkan puasa. Itu yang pertama adalah orang yang sakit yang mengharuskan dia tidak berpuasa. Kalau misalkan digunakan untuk berpuasa, dia nanti akan bertambah parah penyakitnya, maka lebih baik tidak puasa. Yang kedua adalah orang dalam perjalanan jauh. Ini musafir. Misalkan kalian kondisinya berpuasa, misalkan kalian perjalanan dari misalkan rumah kalian Kediri ke Jogja. Kalau dari Kediri ke Jogja itu 100 kilo lebih. Kalau di sini adalah batas minimalnya adalah 81 kilo. Jadi ini kalian
boleh untuk tidak berpuasa. Tapi misalkan kalau kita berpuasa boleh enggak? Tetap boleh saja. Akan tetapi lebih baiknya adalah tidak berpuasa. Tapi kalau misalkan kalian kuat, kalau dalam perjalanan itu kuat untuk berpuasa, tetap boleh. Tetapi kalau misalkan tidak berpuasa itu juga diperbolehkan. Yang ketiga adalah orang yang tua, orang tua renta. Misalkan kalian punya kakek wis sepuh dah ya, usianya sudah 80 tahun ke atas. Orang yang tua renta maksudnya ini, orang yang tua sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Terus yang berikutnya adalah yang terakhir, perempuan hamil atau menyusui. Nah, bagaimana di antara 4 orang ini, 4 orang tadi yang tidak berpuasa ya, tidak berpuasa ini, cara mengganti puasanya bagaimana? Nah, cara menggantinya adalah dengan cara ini. Perhatikan bawahnya ini ada kolom yang berwarna apa anak-anak? Warna ungu. Nah, jadi ada warna ungu. Jadi orang yang boleh tidak berpuasa, mereka wajib menggantinya. Cara menggantinya adalah seperti inilah. Keringanan untuk tidak berpuasa itu adalah namanya rukhsah anak-anak ya. Itu namanya rukhsah atau keringanan. Jadi rukhsah itu adalah keringanan bagi yang tidak mampu berpuasa. Mohon maaf ya anak-anak, untuk pembelajaran ini mungkin agak lama. Ini nanti kurang lebih ada 30 menit. Nanti silahkan untuk pembelajaran fikih ini, kalau kalian sekali memperhatikan kalau tidak paham, nanti kita ulang-ulang lagi penjelasannya. Silahkan videonya silahkan dilihat lagi atau dipelajari lagi. Nah, ini cara menggantinya apa? Orang yang sakit yaitu berpuasa di hari lain, atau dengan cara mengqadha itu ya, mengqadha puasa di hari lain. Terus yang berikutnya, orang musafir itu juga harus berpuasa di hari lain. Terus orang tua itu yang jelas kan sudah tidak mampu, maka boleh dengan membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Bisa memberi makan nasi atau makanan pokok yang berlaku itu ya. Terus perempuan yang hamil dan menyusui itu menggantinya adalah dengan berpuasa di hari lain. Terus jika mengkhawatirkan bayinya namun dirinya kuat berpuasa, mengkhawatirkan diri dan bayinya, maka berpuasa di hari lain dan membayar fidyah. Itu ya. Jadi misalkan kalian kalau tidak mampu puasa, ini cara menggantinya. Dan kita lanjutkan hikmahnya. Apa tuh sebenarnya hikmah dari berpuasa? Jadi yang pertama itu adalah menghapus dosa yang telah lalu. Nah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau kita berpuasa dengan ikhlas, maka dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menyehatkan badan itu ya, menumbuhkan kasih sayang, meningkatkan rasa syukur. Nanti silahkan dipahami sendiri ya, karena waktunya hampir habis. Nanti silahkan di screenshot dan dipahami itu ya. Nanti untuk tambahannya silahkan dipahami di AKS kalian. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf.